Fakultas Agama Islam. Tujuan saya untuk membuat video kali ini sebagai persyaratan UAS dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Di sini saya mengangkat tema tentang surah Al-Ikhlas. Teman-teman sekalian, pasti surah Al-Ikhlas adalah surah terfavorit dalam salat kalian, karena surahnya yang mudah dipahami dan surahnya yang mudah dihafal dan pendek. Itu akan memungkinkan kita untuk selalu membaca surah ini dalam sholat. Langsung saja ke surahnya. Oh iya, sebelum kita langsung masuk ke surahnya, apa teman-teman tahu? Mungkin teman-teman sudah menghafal surah ini, tapi tidak banyak dari kalian yang sudah menghafal artinya dan mengetahui makna dari surah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan makna dari surah ini. Langsung ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Bisa nggak sih teman-teman simpulkan dari arti yang saya bacakan tadi, bahwa semua surah ini, satu surah ini, semua ayat dari surah ini mencakup tentang ketauhidan. Karena apa? Karena kita disuruh untuk meyakini bahwa Allah itu satu dan tidak ada Allah selain Allah. Karena banyak sekali sekarang yang menjadikan tempat-tempat keramat, pohon-pohon, batu-batu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka minta kan, ketika mereka meminta kepada pohon-pohon dan batu-batu keramat, itu sama saja mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut sebagai Allah atau sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, tapi sebagai Tuhan mereka. Tapi sejatinya Allah sudah memberikan perantara kepada para nabi untuk menyampaikan risalah dan menyampaikan bahwa agama yang paling mulia adalah agama Islam, dan agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi teman-teman, jangan pernah melakukan kesyirikan. Contoh kesyirikan itu apa sih? Ketika kita pergi berziarah kuburan orang soleh contohnya. Tapi kita meminta karena mungkin kita merasa ini orang soleh ya, pasti dia dekat sama Allah, jadi mungkin dia ini bisa nih jadi perantara buat kita. Enggak teman-teman. Di ayat kedua sudah jelaskan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak pernah berkata bahwa orang soleh yang sudah meninggal itu sebagai perantara buat kalian. Tidak. Allah menjelaskan bahwa minta tuh hanya kepada saya gitu. Kepada Allah saja. Bukan, Allah tidak menyuruh kita untuk meminta kepada perantaranya, enggak. Ketika kita yakin dan percaya kepada Allah, kita pasti akan hidup dengan tenang. Kita akan hidup dengan rasa yang nyaman. Kita hanya beribadah, melakukan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, ketika kita ingin meminta apapun dan meyakini apapun, kita harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Bagaimana mungkin ketika kita meminta kepada Allah, tapi kita tidak yakin, bagaimana bisa Allah mengabulkannya? Karena pernah ada dalam hadis atau surah yang artinya, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika teman-teman ragu dan tidak yakin, bagaimana Allah bisa mengabulkan semuanya? Bagaimana bisa? Kita bisa belajar dari semua kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jadi teman-teman, ketika kita ada salah atau ada musibah, minta sama Allah. Allah akan selalu ada untuk hambanya. Mungkin ketika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Apa kamu gak mau gitu? Ketika kamu pergi, ketika kamu ingin mendekat kepada Allah, Allah tuh berlari kepada kamu. Jadi teman-teman, yakin dan percaya Allah adalah satu. Allah tidak meminta kita untuk meminta kepada kuburan orang soleh atau
menjadikan mereka sebagai perantara untuk kita. Di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.